Pada saat dia cedera, disuruh tunggu dulu jangan masuk toh. Pas masuk nih dok, pelan-pelan jangan lari dikasih begitu. Jadi pelan-pelan juga lari untuk buang waktu begitu. Kecuali memang lagi ketinggalan cedera betulan, lari pelor ki masuk. Kencang toh, tapi kalau dia bilang mau ngulur waktu, bilang menang mungkin 2-1, mau kasih habis waktu pura-pura cedera. Dibongkar dapurnya. Instruksi dari luar, pelan-pelan ki masuk. Di Piala Dunia Qatar, bagi yang buang-buang waktu itu akan ditambahkan extra time lebih lama lagi. Yang penting lidahnya tertekan ke enggak lari ke belakang, tertekan begitu supaya jalan udara kembali bebas. Iya, karena bisa kejadian seperti itu. Maksudnya apa penyebabnya? Benturan. Benturan yang keras, tidak sadar. Biasanya kan benturan di atas udara terus tidak sadar pas jatuh terbentur lagi kepalanya di tanah di lapangan. Langsung tek. Yang penting lidahnya tertekan ke enggak lari ke belakang, tertekan begitu supaya jalan udara kembali bebas. Iya. Begitu kita berada di lapangan, begitu kita berada di stadion, toh hilangkan itu embel-embelmu dokter, kau sebagai supporter. Toh, jangan kau mengeksklusifkan dirimu dalam stadion, dokter kayak dalam stadion tidak ada. Kau dalam stadion kau dukung PSM, kau supporter. Kau teriak-teriak kau supporter. Di luar dari itu, lepas dari pertandingan ya, kau kembali jadi dokter. Halo PSM Mania, kembali lagi bersama saya Wawin dan partner saya. Dan saya Andi, tentunya di PSM Mania. Oke, tunggu dulu. Awalnya kita buka dulu dengan Apa itu? netizen. Pasti. Mantap sekali mulutnya netizen. Betul yang sekali. Sangat jos. Datangkan spesialis bedah kali ini untuk membedah mulutnya netizen. Yaduh. Selamat datang Dokter Aksan Andi Muin. Ya, Atau panggilannya? Acang. Kakak Acang. Itu kan dulu dong buat Kakak Acang. Kakak Acang atau Dokter Acang ini nanya panggilnya? Sambarang. Iya, sambarang mo. Dokter saya, dokter. Iya. Dokter Atau dokter? Dokter bisa, dokter bisa. Acang. Apa bedanya emang dokter sama dokter? Dokter kan bahasa Makassarnya tuh, dokter. Oh iya, saya baru tahu. Saya baru tahu itu. Dokter bahasa Makassar, bukan warkop. Iya. Oke, kita kedatangan Dokter Acang. Itu apa? Dokter Acang. Dokter Acang. Komunitas. Dokter supporter. Betul? Iya, KDS. Iya. Iya, oke. Gimana Kak Acang kabarnya? Dokter Acang gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Toh kita semua baru merayakan juara sama-sama setelah 23 tahun ya. Musim yang panjang, musim yang kalau saya bilang paling mangkos. Musim ini karena selain kita meluangkan waktu ya kita mengeluarkan ongkos yang tidak seperti biasanya. Kita makan dan bensin. Pokoknya terbayar tunai tuntas. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol sama Dokter Acang ini. Dokter Acang ini kan dokter yang ngurus PSM ya? Sempat. Ya. Oke, sempat ngurus. Berarti sekarang tidak nih Kak? Saya sekarang ketuanya komunitas dokter supporter KDS. Jadi KDS itu supporter PSM yang isinya memang semua dokter. Dokter dan fakultas kedokteran, mahasiswa fakultas kedokteran gigi, kedokteran hewan, pokoknya membawai medis sama koas-koas dan juga dokter-dokter begitu. Dokter pun mulai dari dokter umum sampai dokter spesialis, pokoknya ada semua di dalam. Oke. Kita kan ada nanti sempat. Berarti sekarang sudah tidak. Sempat dulu itu lama, itu tahun 2015. Waktu itu Kian Bilik yang pelatihnya Alfred Riedel sama Hans Peter itu kan berhenti liga di situ gara-gara disanksi. Sempat saya di situ 6 bulan. Jadi mulai Januari sampai April itu kan berhenti, terus masih tetap latihan tim sampai bulan Juni atau Juli kalau nggak salah, terus tidak ada keputusan, tidak ada kejelasan, ya sudah saya resign pada saat itu. Gitu. Oh iya kan ini dok, bagaimana caranya tuh orang-orang bisa menjadi kayak tim medisnya PSM, karena kan itu menjadi sesuatu kayak kebanggaan, hal yang kebanggaan dan bukan sesuatu hal yang mudah. Itu hari waktu saya dulu kebetulan medical check up itu di rumah sakit Dadi, ada namanya dokter, saya lupa namanya, terus dia panggil seniorku, dokter Erwin namanya, dokter Erwin, pada saat itu ditanya, lagi kosong ini dokternya PSM, karena dokter sebelumnya terangkat PNS di Mamuju, jadi kosong, saya dihubungin sama seniorku dokter Erwin, Cang ada nih lamaran jadi ini, dokter PSM mau, langsung saya iakan, iya dok, saya ketemu di mana, ke stadion nih sebentar sore, ketemu nih sama Pak Sumirlan pada saat itu, manajemen, Pak Sumirlan sama
belum datang itu hari Alfred Riedel. Saya lebih duluan. Masih asistennya itu hari di situ Pak Batola, Haji Bahar. 2 hari kemudian baru datang Riedel. Sudah kenalan di situ. Akhirnya jadi dokter PSM begitu. Oh, berarti tidak ada jika kayak tes-tes tertentunya begitu? Tidak ada Ji. Langsung Di pada saat itu. Arga pun yang sekarang itu kan dia ganti Kak setelahku. Itu hari pada saat itu kosong. Iya. Nah kosong, baku panggil Ji. Dia bilang lagi kosong. Lagi kosong begini-begini dokternya PSM siapa mau? Arga bilang saya mau Kak. Toh ya sudah menghadap mau ke sama manajemen. Mungkin harus agak fasih berbahasa Inggris. Toh karena rata-rata kan pelatihnya sekarang pelatih asing, toh pemainnya juga pemain asing supaya ada memang penerjemah di tim, cuman harus mungkin sedikit fasih untuk berbahasa Inggris, mengerti lah bahasa Inggris, toh supaya tidak bingung-bingung begitu. Karena mungkin juga maksudnya mungkin kalau ketika kita berbahasa Inggris ada mungkin bahasa-bahasa medis yang berbeda sama penerjemah ya, betul. Berarti memang sempat 6 bulan. Kurang lebih 6 bulan. Setelah itu kenapa tidak lanjut lagi? Karena tidak ada kejelasan, tidak ada kepastian. Nah pada saat itu kan langsung dibekukan pada saat itu. Nanti 2016 baru Sudirman Cup kalau tidak salah. Sudirman Cup di situ pertengahan bulan 2016 sudah kayak malas mah juga deh, maksudnya tidak jelas karena turnamen bukan liga. Takutnya nanti berhenti begini, akhirnya sudah dioper ke dokter Arga. Dokter Arga ini sampai sekarang seumuran sama Pluim dia itu. Bersamaan masuk Pluim. Bersama berarti dari 2017 ya? 16. Oh 16 dari 2016. Oke. Dan yang paling uniknya 2016 sebelumnya Dokter Aceng ini dipanggil menjadi tim medisnya timnas U16. Serius Dok? Itu tahun 2014. 2014 ya? 2014 itu hari. Jadi kepala dokternya timnas itu Dokter Sarif Alwi, kita panggil Papi itu kebetulan saya sama anaknya satu letting di kampus di Fakultas Kedokteran UMI. Memang dia sudah lama dari 2008 dia sudah pegang timnas. Nah pada saat itu kosong, saya ditelepon dokter si Habib temanku, dia kasih nomor ke paciennya bilang ini Pak hubungi kini, dihubungi bilang Acang Papi ini, iya kenapa Om begini-begini, ini kosong dokter timnas toh. Mau tes ini U16-nya Indra Safri itu hari kalau tidak salah ya. Oh iya, kalau mau berangkat besok ke Sawangan kalau tidak salah, saya lupa. Terus dia bilang TC 2 bulan, pelatnas langsung TC. Nah sudah, oh iya, saya tanya dulu istriku. Nah pada saat itu istriku baru melahirkan anak pertama, baru 2 minggu. Biasa baby ini apakah namanya itu baby blues? Baby blues ya namanya. Yang begitu yang nggak bisa ditinggal, nggak mau sekali. Jangankan saya pergi ke Sawangan PTC, saya pergi ke klinik saja jaga pada saat itu hari, pergi kerja saja tidak dikasih. Jadi menangis istriku. Jadi apalagi mau pergi 2 bulan enggak mentong dikasih. Akhirnya saya enggak berangkat ke sana. Berarti ditemakan keluarga. Iya lah, di mana-mana tuh. Karena kan mungkin seorang kepala rumah tangga ya cari uang kan pasti untuk keluarganya, cari nafkah buat keluarga. Ada sedikit penyesalan cuman ya mau media apa? Jalannya bukan di situ. Tapi saya bilang saya oper ke seniorku karena saya bilang ini kan istilahnya gerbangnya anak Makassar, dokternya Makassar tuh. Jadi saya cari seniorku atau anak-anak yang siapa mau berangkat ke sana. Akhirnya ada namanya Dokter Nisar, Dokter Noe. Dia yang masuk, dia yang baku tarik, Dokter Ifran, Dokter Yusuf. Yang di timnas itu rata-rata anak Makassar. Jadi baku tarik karena ya istilahnya kapan bukan anak Makassar, misal anak Jawa lagi yang pegang, para dia lagi baku tarik begitu. Setidaknya ada Makassar di dalam terlibat toh, maksudnya kalau dia tidak bisa lagi dia cari lagi nama Makassar begitu Ji. Oh iya kan kita ini sekarang ini dokter bedah ini. Iya. Dokter bedah sekarang spesialis dokter bedah. Spesialis bedah. Waktu itu kita spesialis apa? Bedah juga atau masuk PSM? Iya. Enggak, masih dokter umum. Masih dokter umum. Itu pun waktu saya bentuk ini komunitas dokter KDS 2018 itu saya masih sementara pendidikan. Masih residen namanya tuh. Nah, kalau kita mau bahas soal sekolah-sekolah dokter kayaknya panjang ya. Ada namanya apa lagi kalau mungkin sebelum ini koas ya? Koas. Ada koas, dokter, intensif, spesialis panjang lah jenjang. Panjang memang. Tapi ya mungkin sebanding dengan ini ya pekerjaannya, maksudnya mereka menyelamatkan nyawa, banyak nyawa. Jadi memang harus betul-betul diasah terus ilmunya, kemampuannya. Tepuk tangan dulu dong buat Dokter Aceng ini. Dokter yang lainnya tentunya ya. Dokter Aceng ini tadinya cita-cita ingin menjadi pemain sepak bola, MVS. Iya kah? Dulu. Oh dulu. Sekarang mana? Oke main bola? Sekarang masih aktif main bola. Cuman ya dulu di hampir semua
SSB saya ikuti, saya masuki. Iya. Mulai dari Bango Putra, Persis, Anyelir sampai terakhir di MFS yang terkenal, yang hits dulu saya ikuti semua. Jadi memang tujuannya memang mau di sepak bola begitu, sampai sempat minta diberangkatkan ke SMA 7 itu hari yang diklat toh. Cuman ya kebetulan orang tua basicnya pendidikan. Jadi dia kasih arahan yang mana kau mau toh, kau mau terjun di dunia sepak bola atau di dunia pendidikan toh. Cuman dari bahasanya Pak Ceko diarahkan saya ke pendidikan. Toh maksudnya mungkin pada saat orang dulu sepak bola itu sampai berapa tahun juga toh cedera ko atau tidak jago mau tidak produktif mau kalau kau pendidikan sampai mau pensiun begitu dulu. Pemikiran Pak Cekornya ya sudah saya ikutin. Tapi sebelum jadi pemain bola, untung tidak jadi pemain sepak bola profesional karena sebelum sudah pernah patah 2 kali dok. Patah 2 kali, SMA patah 2 kali. Patah gara-gara main bola juga, pokoknya main bola. Ini juga sekarang lutut kiri kanan PCL 1, ACL 1 gara-gara main bola. Memang mungkin takdirnya sudah diharuskan dan diwajibkan memang jadi dokter, bukan jadi pemain bola memang. Oke, berarti memang sekarang kegiatannya masih senang dengan nonton PSM atau masih seumur hidup nih kalau PSM. Wih, ada sih kak kemarin waktu juara. Iya. Itu. Apa yang mau tanyakan sama dokter? Makanya saya bilang bukan PSM-nya. ini sebenarnya saya bilang paling mangkus mini musim. Iya, 16 partai kandang di sini kita pulang balik pare-pare apa semua. Ya kita bisa 1.000 lah. Ya. Tapi tunggu dulu dok, maksudnya dokter ini tidak pernah absen ya ketika pertandingannya PSM yang home? Ya home ya. Kecuali yang lawan Sleman kan tak boleh masuk penonton. Sama sempat yang Kanjuruhan itu yang main tanpa penonton. Nah, jadi mungkin ada sekitar 10 lah lagu home di sini. Tapi memang maksudku tidak pernah absen selama mungkin 10 pertandingan. Kalau 10 enggak. Oke. Maksudku itu kan seorang dokter ya, maksudnya mungkin ada tiba-tiba mungkin kayak panggilan mendadaknya. Mungkin ya maksudku saya biasa nonton nih di drama-drama Korea tuh. Lagi makan Kika atau lagi pergi sama pacarnya tiba-tiba bunyi teleponnya, "Ih dok, ada ini." Maksudku pernah kejadian enggak itu? Itu jalan kan itu kan jadwalnya sudah jauh-jauh hari. Toh, misal kayak kemarin PSM lawan Borneo tanggal 16 toh. Jadi sebelum tanggal 16 itu misal kita jaga tanggal 16 atau 17. Biasanya tuh anak-anak atau teman-teman dia cari memang tukaran jaga pada saat itu. Dia bilang, saya mau ambil jagamu tanggal 10-11, nanti kau gantikan ke tanggal 16-17, mau kapi pare-pare nonton PSM. Jadi memang pada saat berangkat tanggal 16-17 kemarin kita memang off. Jadi sudah dia majukan jaganya atau dia undur jaganya begitu. Jadi dia tukar, dia enggak jaga pada saat itu. Dia enggak bertugas pada saat itu. Oke, berarti memang kalau tidak bertugas tidak ada sama sekali hubungannya sama rumah sakit ya? Tidak boleh, apalagi di pare-pare. Dulu kalau di Matuanging masih ada anak yang pergi saya nonton kalau tiba-tiba ada apa-apa emergensi, lambus langsung pulang kalau dari Matuanging dekat sekali. Kalau pare-pare enggak ada. Enggak bisa apa-apa. Satu hari pergi, satu hari mentong. Tapi so dok, berarti sekarang kita di rumah sakit mana ini? Sekarang saya kebetulan bertugas di Sulawesi Tengah, di Rumah Sakit Mokoyurli di Kabupaten Buol. Sulawesi Tengah. Palu, Dik. Palu, tapi di Kabupaten Buol, sampingnya Gorontalo. Berarti kita kesini cuma buat nonton PSM? Salah satunya, tapi karena kan juga mau cuti kemarin tanggal 19. Cuman memang saya izinnya sama direktur, saya bilang, ya begitu nih bilang, saya ketua komunitas, ada perayaan juara, jadi saya izin, kalau bisa izin saya pulangnya 16, akhirnya diizinkan juga. Tapi kemarin itu dok, yang saya sempat ketemu Ki, waktu Bengkara itu kita... Oh itu saya belum berangkat, itu saya baru masih menunggu surat tanda registrasi STR namanya untuk bekerja. Gitu. Jadi memang saya belum berangkat itu hari. Saya berangkat tanggal 2 April. Oh baru jadi ini tugas baru konsultan. Baru dan langsung pulang juga. Mungkin dia bilang direktur apa ini baru datang mau pulang. Tapi ya saya bilang izinnya memang ya busuk-busuknya kalau saya tidak diizinkan ya lari kah mungkin ini. Tetapi tidak, saya mau izin baik-baik bilang. Saya pulang tanggal begini karena memang orang kan izinnya tanggal 19 toh. Terus saya berdua di sana dokter spesialis bedah. Jadi ada yang backup selama saya pulang tanggal 17-18 itu yang ini kemarin sama hari Senin ada yang backup. Jadi enggak kosong di sana. Berarti memang baru ya, baru berapa bulan? Per April. SK aku itu per April. Insya Allah SK awal ini sampai Desember. Selama tak pegang PSM kemarin dok, apa namanya ada tidak pemain yang sampai kayak cedera berat gitu? Iya, cedera berat.
Abanda Rahman, Abang Rahman. Oh, Itu ada apa? nama tuh yang Madura sekarang. Iya. Jadi itu hari ACL. ACL kiri atau kanan? Saya lupa. Yang penting ACL. Saya itu hari di ACL, terus mulai dari awal operasi sampai selesai operasi saya yang bantu. ACL di situ. Satu jaban yang par itu ini Abanda aja. Abanda Ji. Oh, iya. Kan itu udah just tentu kayak tuh pemain biasa tuh kalau di dalam lapangan tuh pura-pura cedera. Pas kita masuk ternyata tidak ada Ji. Banyak tuh yang kayak begitu Dok. Banyak. Sebenarnya itu instruksi dari luar. Iya. Toh, kalau sama biasa kita unggul, toh jadi memang itu pemain pura-pura jatuh, ulur-ulur waktu, wasting time. Jadi pada saat dia cedera, disuruh tunggu dulu jangan masuk toh. Pas masuk nih Dok, pelan-pelan jangan lari dikasih begitu. Jadi pelan-pelan juga lari untuk buang waktu begitu. Kecuali memang lagi ketinggalan cedera betulan, lari pelor ki masuk. Kencang toh, tapi kalau dia bilang mau ngulur waktu, bilang menang mungkin 2-1, mau kasih habis waktu pura-pura cedera. Saya juga itu hari pelan-pelan jalan toh. Jadi instruksi Dibongkar dapurnya. Instruksi dari luar, pelan-pelan ki masuk begitu. Karena itu hari ada waktu lawan apa itu ya, saya lupa, uji coba kalau nggak salah. Lawan Persela kalau nggak salah itu sudah unggul PSM toh 4-2. Nah, ada pemain cedera, saya mau lari masuk di taman. Yang pelan-pelan, yang kayak buru-buru Iya, pelan-pelan. buru-buru tak pelan-pelan Jadi gitu. pelan-pelan saya jalan gitu. Jadi bagaimana caranya dia mengulur waktu supaya habis itu Betul. waktu pertandingan. Itu kan kalau mau dibilang salah satu Trik lah. trik, Betul. toh, teknik tuh untuk menang tuh apa tuh. Jadi mungkin pendapatnya supporter selama ini dia buang-buang waktu itu pura-pura cedera. Memang kayaknya betul ya, bukan cuma asumsi tapi memang betul. Iya. Kan biasa itu ke kiper toh tangkap bola, pura-pura kayak hamstring, pura-pura kram kakinya, pura-pura apa kata ternyata memang pura-pura bukan betulan. Kan sekarang itu sudah disoroti sama pelatih-pelatih luar yang melatih di Indonesia. Iya, Itu betul. tidak bagus dan kemarin juga di Piala Dunia Qatar. Bagi yang buang-buang waktu itu akan ditambahkan extra time lebih lama lagi. Betul. Jadi kemarin memang Qatar waktu yang terbuang itu tidak untuk Efisien. open play itu. Itu memang ditambahkan di injury time. Jadi makanya kemarin Piala Dunia Qatar extra time 10 menit, 11 menit karena memang waktu yang terbuang untuk cedera apa semua dihitung. Dihitung, betul. Jadi tidak ada bilang mau keluar waktu supaya cepat 90 menit habis tidak. Tambah capek. Jadi pertandingannya Jadi 10 menit, 11 menit begitu. Jadi benar-benar memang 2x45 ya, 2 kali 45 real, 2 waktu kali iya 45 real. waktu main anunya, waktu main sepak bola iya waktu bersih. Betul. Kalau mungkin di Indonesia itu masih belum ya, masih belum. Jadi mungkin berproses ke sana. Semoga kita bisa lebih baik lagi ke depan. Oh ya guys, kita punya liga di Asia ini yang paling rendah di antara semua. Malaysia aja masih di bawah, Malaysia aja masih di atas Masih di daripada Indonesia. atas. Indonesia Di- masih di di- bawah ya. Apanya nih? Liganya. Liganya. Kualitas. Iya, kualitas. Iya, kita masih kalah sama Thailand sama Malaysia. Malaysia. Nggak tahu dari. Tapi kalau dari hegemoni supporter ya boleh diadu Indonesia. Iyalah, boleh dong supporter. Tapi kalau entahlah mungkin kualitas wasit, Iya. kualitas VAR dan sebagainya kita masih jauh. Oh, Oke, kita balik lagi soal PSM. Itu kan tadi pemain yang yang paling parah cederanya. Tapi ada tidak pemain yang maksudku paling suka bilang, "Dok, kayaknya ini maksudnya paling banyak mengeluhnya." Ada sih beberapa istilahnya pemain manja. Nah, Iya. Jadi sedikit-sedikit Mau dipegang. mau diterapi lah istilahnya atau ada beberapa pemain juga sudah ada di PSM. Saya dari PSM. Itu kan kalau pemain. Kalau waktu itu pelatih siapa? Tadi kita bilang Riedel. Itu manja ki atau bagaimana Wah, menurut Riedel orangnya keras. Keras. Dia mulai dari dapur diatur semuanya. Jadi ya itu juga lucu karena dia itu hari di mes ya di Nuria 2015 itu kan makanya prasmanan toh. Ujung-ujungnya selalu ada kalau kerupuk sama lombok. Tuh sambal toh kita kan Indonesia sekali yang begituan. Kerupuk sama sambal toh. Ini Riedel tidak mau sekali yang begini. Jadi pusing juga itu pemain. Akhirnya saya yang ditegur jangan kasih makan kerupuk sama sambal. Akhirnya didatangkanlah ahli gizi. Jadi diatur sedemikian mungkin tidak ada itu kerupuk sama sambal toh. Nah, itu kan Indonesia prasmanan ujung-ujungnya kerupuk sama sambal. Kerupuk sama sambal. Waktu ketika itu makanya yang banyak orang bilang Riedel di zaman Riedel bagus itu walaupun seumur Jagung dia waktu itu 3 bulan. Iya, seumur Jagung tapi itu squad juara loh. Iya, sebenarnya squad juara sih. Bagus materinya tuh Bagus Arif. materinya. Bagus sekali materi cuman ya GNB. dia izin berobat sakit jadi diganti sama Hans Peter pada saat itu. Akhirnya kodong dia. Ya itu meninggal ya Riedel. Itu kan saya pernah lihat di beberapa
beberapa kejadian ada yang kayak apa sih tadi kalau pemain yang dia gigit lidahnya sendiri. Iya toh? Yang sampai ada meninggal siapa waktu itu yang kipernya Lamongan ya? Iya. Salah Udah. Lamongan. lidahnya. Iya. Jatuh ke belakang lidahnya. Itu bagaimana tertelannya maksudnya bagaimana Bagaimana Dok? maksudnya Iya. tertelan lidah atau memang dia itu Tersumbat Iya, jalan tersumbat napasnya, jadi tersumbat, tidak ada oksigen. tersumbat jalan napasnya ada oksigen, otomatis lidah yang harusnya ini menyulut ke depan tuh jatuh ke belakang, dia sumbat jalan napasnya. Itu harus ada pakai alat budel namanya, dikasih masuk cepat supaya ndak jatuh ke belakang, supaya ndak tersumbat. Arga pernah dapat 1 kali di situ waktu lawan Perseri Suruwi. Kalau saya alhamdulillah kemarin ndak ada bisa dapat. Cuman kita harus dibekali yang begituan. Yang Maksudku dia pernah dapat itu pemainnya PSM yang seperti itu. iya bukan pemainnya pemainnya lawan, Pemainnya tapi lawan, Arga yang oke, masuk oke. pada saat itu di Jayapura, Hilton Moreira kalau nggak salah. Jadi Hilton Moreira kalau nggak salah ya, pokoknya pemain lawan di Jayapura jatuh lidahnya ke belakang, mungkin dokternya kurang sigap, Arga yang lari masuk. Oh, tapi Karena mungkin pemain kode dari luar tuh jatuh lidahnya juga apa, pemain juga tahu tuh bilang Iya, betul. lari ke belakang akhirnya mungkin dilihat belum ada yang lari dari tim medisnya Persipura pas itu, Arga lari pada situ pelari. Berarti memang harus sigap ya dengan Harus sigap, kejadian di lapangan. Tapi itu betul Dok, dibenarkan memang bantuan yang paling daruratnya pakai tangan. Iya. Kalau nggak ada alat dulu tuh. Ada alat, Iya. Oh, Untuk sementara tuh. Berarti memang pertolongan Harusnya pertamanya. dibalur sama apa namanya? Kasa biar Kayak ini kan kasa, kotor ya, ini kan. steril. Jadi kita kasih steril tuh. Cuman ya kalau kredit sekali emergensi memang pokoknya jangan sampai tertelan dulu. Coach saya jangan sampai tertelan ya begitu. Berarti memang pertolongan pertamanya seperti itu. Harus ada medical kit, toh, harus ada oksigen di pinggir lapangan untuk per tim ya, bukan untuk ambulans. Betul-betul. Toh, untuk per tim ada yang oksigen transport tuh harus ada. Karena sudah banyak nih kejadian Iya, terakhir memang ini itu pertolongan pertama cuma seperti itu, tidak bisa masuk dibalik kepalanya supaya lidahnya ke bawah. tidak bisa. Itu harus dikasih masuk di gudal. Gudal itu kan dia bentuknya begini, jadi dia lari masuk ke begini ke dalam, jadi mengikuti jejak ini. Jejak. full itu full. Tidak full di juga iya. Pokoknya yang penting lidahnya tertekan ke enggak lari ke belakang, tertekan begitu supaya jalan udara kembali bebas. Iya, maksudnya dia kan ke belakang jadi tekan begini supaya ada rongga buat ini. Tapi maksud gue memang itu, karena bisa kejadian seperti itu, maksudnya apa penyebabnya sehingga Benturan. Benturan. Benturan yang keras, tidak sadar. Biasanya kan benturan di atas udara terus tidak sadar pas jatuh terbentur lagi kepalanya di ini di mana? Di tanah di lapangan. Langsung ini tiba-tiba berhenti jalan napasnya, lari ke belakang begitu. Itu penyebabnya. Jadi, tapi pernah kayaknya ada pemainnya PSM di waktu dulu, Bek, kalau nggak salah, Boran Subara ya? Oh iya, Boran Subara. Itu dibawa 2011. Iya. Itu dibawa lari ke Faisal juga. Ke rumah sakit Faisal itu. 2010 2011 kalau nggak salah. Iya. Tapi itu memang itu apa sih istilahnya? Lidahnya. Apa sih istilahnya kalau istilah medis Iya. seperti itu? Ini apa pokoknya dia tersumbat jalan napasnya, lari ke belakang kita Iya. lidahnya. Memang kayaknya itu horor kayaknya memang. Horor kalau sekali. ndak apa namanya? Ndak sigap. Ndak sigap toh, Betul. terlambat sedikit toh, tertelan jatuh ke belakang lidahnya sudah bisa lewat. Tapi sorry, maksudku untuk pemahaman seperti itu ada tidak kelasnya, maksudnya diinfokan ke pemain-pemain ya, maksudnya paling tidak pemain ada pemahaman soal bagaimana teknisnya atau bagaimana, ada tidak kelas Harusnya ada. Dulu waktu saya zamanku itu memang ada kelas khusus dokter Ken Bilik itu hari. Jadi 18 orang itu dokter Ken Bilik memang ditatar sekitar 1 minggu. Oh, ditatar lagi untuk kejadian emergensi, kepala, wajah, perut, kasus-kasus trauma yang ini emergensi. Jadi kita penanganan pertamanya begini, penanganan pertamanya begini. Harusnya kalau sekarang pun harus ada. Tetapi saya kurang tahu kalau sekarang. Harusnya mungkin ada, kita jelaskan ke pemain. Setidaknya kalau kau ada di dekat situ, iya betul. kau harus ini. Kayak kemarin terakhir yang pemainnya Madura yang disaltoi sama strikernya PSIS, backnya PSIS Nah itu kan langsung ada pemainnya Reva Adis itu yang lihat lari ke belakang lidahnya tapi dia tidak langsung dia bantu begini terus dia panggil, akhirnya dia mengerti. Tapi dia untuk teknis penata laksananya mungkin dia tidak terlalu ini, akhirnya dia langsung panggil tim medis cepat masuk. Dia cuma buka lebar mulutnya. Nah, pokoknya bagaimanapun caranya supaya enggak jatuh ke belakang lidahnya. Sambil panggil itu tim medis, cepat kau masuk gitu. Jadi memang dikasih pemahaman kalau kulit begini tiba-tiba enggak bernapas begini ngorok kan dia lari ke depan bunyi ngorok terus snoring ya sudah nih. Oh itu ciri-cirinya ya kalau tertelan lidahnya, maksudnya
ketika dia pingsan ada ngorok yang Nah, dia lah enggak bernapas secara normal jadi ngorok kayak begitu. Berarti memang harus ini ya pemain-pemain, maksudnya pemain-pemain di dalam lapangan harus kan mungkin karena berisik suara supporter mungkin tidak terlalu dengar, berarti memang ketika ada yang jatuh memang harus itu dekat-dekat begini dengar gitu. Iya. Oke. Kan di Leji itu kalau jatuh terbentur pasti baik aja kok goyang-goyang, tapi kalau enggak goyang ini entah. Nah, gitu langsung dipanggil. Iya. Berarti memang harus sigap ya. Oke. Kita tadi mungkin sudah dapat lagi pemahaman dari dokter Aca ya? Acang. Oke, sorry Kak Acang. Menurut saya lagi dokter Angga kita bilang tadi sama Arga. Oh, Arga. Oke ya. Kak Acang. Berarti ini sorry, saya mau balik lagi ke 2015 lah. 2015 kita jadi dokternya PSM. Di 2015 itu maksudku kan memang lama mikir suka PSM pasti toh? Lama. Dari umur 5 tahun 6 tahun. Pasti gara-gara bapak tak toh? Om sih. Gara-gara om. Berarti dokter Acang ini sebentar kita saya kasih kusin untuk netizen. Pas tahu dari dokter Acang, saya juga tahu ini. Iya. Hal unik ini di stadion nanti. Oke, berarti memang kan pas ke 2015 itu ditawarkan Ki masuk langsung Ki menerima ya, maksudnya langsung menerima. Ada maksudku, ada tidak pemain yang kita idolakan pada saat itu yang ternyata maksudku tidak kepikiran, bisa kak. Samsul. Oh, Legend tuh kapten idola. Akhirnya ya sampai sekarang masih sering juga berkomunikasi. Banyak pemain yang alumni 2016 kayak Rashid yang kalau sampai sekarang yang di PSM tuh Rashid. Nah, kalau dulu yang alumni yang lokal ya si Abanda, Kurniawan Karman, Hendra Wijaya ada juga saya lihat kemarin di nah itu masih sampai sekarang masih berkomunikasi. Kita kan ngefans sama Samsul. Iya. Kalau kita maksudnya paling dekat sama pemain, ada tidak pemain waktu itu kita temenin maksudnya dekat sekali Ki yang selalu enggak Samsul. Ya mungkin karena Abanda Mi. Abanda. Karena Abanda yang saya kawal cedera. Selesai dia sampai mulai dari operasi sebelum operasi itu hari kan juga ya sempat biaya operasinya begitu karena entahlah bagaimana dari manajemen akhirnya saya mulai bantu untuk bagaimana dia bisa dioperasi nih anak gitu. Saya bantu uruskan BPJS-nya apa sebagainya, pokoknya sampai selesai dioperasi saya bantu. Mungkin sedekahnya sama Banda karena ya saya pas cedera ya hampir tiap hari begitu kawal dia. Yang lainnya Hendra. Hendra juga. Oh ya dok, pernah kita tidak salah prediksi misalkan di lapangan kan beda itu di lapangan sama pada saat langsung diperiksa ke ini di rumah sakit. Pernah kita salah prediksi bilang gini cedera biasa anggaplah bengkak taunya robek otot. Itu kan kita diagnosa awal bengkak toh cuman kalau untuk memastikan ya kita foto. Ini bengkak tapi curiganya robek ininya toh. Kasih dulu obat dulu, kasih turun dulu bengkaknya toh. Kita kasih es batu, kita kompres toh, kasih obat anti bengkak toh. Nah, kalau enggak turun bengkaknya satu atau 2 hari kemungkinan ada robek di dalam ini toh, bukan ototnya apa yang robek, pergi ke foto gitu. Kayak Abanda kan begitu kemarin toh, cuman memang Abanda pas pertama jatuh enggak bisa menton dia tekuk toh sebelah ada putus ini Banda toh. Sudah mau ke dulu kasih turun dulu bengkaknya toh. Akhirnya agak lama itu karena ya salah pembayaran. Itu agak lama jadi baru saya uruskan bikin BPJS barunya pada saat itu. Jadi ya hampir sekitar 2 minggu baru mulai ditangani awal. Foto, saya temani pergi CT scan di mana? Primaya, rumah sakit Primaya. Apakah nama awal bros dulu pada saat itu masih awal bros. Maksudnya ternyata putus ACL-nya total. Mungkin itu salah satu ini juga ya suka dukanya suka dukanya pemain bola. Jadi mungkin buat teman-teman yang pengen karirnya ke Liga Pro atau mau menjadi profesional, hati-hati ketika main Tarkam. Ya. Nah, itu kan dok, karena mungkin banyak maksudnya banyak Tarkam memang itu ya gajinya memang banyak, maksudnya menjanjikan toh. Satu kali main 2-3 juta, 5 juta. Tapi kalau cedera itu kan di luar tanggungan manajemen. Kau sendiri yang ngurus operasi. Kalau kau cedera pada saat pertandingan ya di biaya manajemen. Tapi kalau kau Tarkam ya tidak, kau urus sendiri. Gitu. Pintar-pintar lah. Sama yang dibilang kemarin Coach Febrianto sama Musa, pintar-pintar bermain Tarkam. Ya, pintar-pintar bermain Tarkam. Dengan orientasinya cuma uang. Tapi harus juga lihat. Tapi memang menggiurkan. Pastilah satu partai itu ya bayarnya tinggi. Gitu.
Main berapa menit bayaran tinggi, cuman ya pintar-pintar. Betul. Kan kita bilang tadi dari umur 5 tahun mungkin nonton PSM tuh pasti ada lah memori sedikit kita Flashback ingat. dulu, kita Iya, flashback dulu. flashback dulu. Kejadian paling lucu waktu nonton kayak di Matuangin apa kira-kira? Banyak kalau di Matuangin. Cuman hampir semua sudut stadion Matuangin saya tempati. Hampir semua ya? Semuanya. Jadi mulai dari tempatnya Deng Uki, LAJ, Red Gang, di Maxman, di PSM Fans yang hitam-hitam, di VIP Selatan, Utama, VIP Utara, semua saya kelilingi nih. Maksudnya saya coba semua ini. Iya. Vibes-nya bagaimana nih di stadion. Paling enak VP. Paling enak dan kerasa kenapa di selatan, karena dulu itu PSM di selatan, baru-baru itu dia di utara benchnya. Dulu-dulu awal nonton dia di selatan. Jadi kita bisa lihat pemainnya PSM di bawah, kalau selesai babak pertama dilihat ke pemainnya PSM begitu. Jadi dulu cuman pas pindah ke utara tak kalah nyaman mungkin di sini, jadi di sini mau saja deh begitu. Pertama juga itu diajak sama Om, itu hari almarhum Yongko dimarahi sama Pak Ceko tuh karena dikasih uang untuk nonton tapi nggak belanja salah, nah kasih manjat tuh, jangan bilang sama bapak nah begitu, jadi kasih uang untuk nonton beli tiket, VIP tiket, tapi sampai di sana dia bilang manjat maki, nah lari salah uang tuh, dia bilang jangan bilang bapak nah, iya saya mau aja nih karena yang penting diajak ke nonton. Akhirnya dia jadi masih kecil kayak itu 5 tahun. Sementara berdua jadi omku ditarik, saya digendong, didengin. Iya, pelan-pelan sampai naik di atas, di belakang gawang. Itu mungkin kenangan. Itu di tahun berapa itu Dok kita? Ligina 2, Ligina 3 kalau nggak salah. 2000-an di. Enggak, 96, 97. Oh, Kan Ligina pertama itu 94. Iya. Lu lahir. Berarti saya baru 3 tahun. Saya belum lahir ya. Sudah suka bola mini pada saat saya baru mau dibikin kayaknya dia sudah nonton di stadion. Oh, saya mau kasih 3 pertanyaan ini. Yang pertama ini. Buat siapa tahu ini buat siapa? Buat daripada komentarnya tidak jelas. Tuh yang sembarang kau bilang, ini ada pekerjaanmu kau cari ini. Iya. Pertanyaan jawabannya. Nah, mungkin Dokter Acang tahu izin nih. Iya, boleh. Apa pertanyaan pertama? Pertanyaan pertama nanti kita selanjut sampai habis pertanyaan itu ya. Boleh. Pertanyaan ini saya kasih kau giveaway. Iya, apa tuh giveaway atau lah? THR 200.000. Widih, buat masing-masing. Nanti kau Di mana? YouTube. YouTube. Nanti kau komen saja lewat DM atau YouTube Di komen ya, pokoknya di komen iya, ya. sembarang di mana kau mau kasih jawaban. Harus benar. Oke, pertanyaan pertama tahu apa? Pertanyaan pertama. Iya. Ada hal unik kalau kita menonton di Stadion Matuangin, kita vibes-nya dari VIP ke samping papan skor. Apakah itu hal uniknya? Dokter Aceng tahu? VIP. Tidak, di samping papan skor. Tapi bukan yang orang colong di papan skor. Ya, kasih clue lah di atasnya Maxman. Apa itu, Dik? Saya udah tahu. Kayaknya belum lahir. Pernah ikut nonton di stadion kah? Iko dong. Matuangin. Alhamdulillah. Ernie Pes juga. Aduh. Ernie kan support. Tiba-tiba PSM juga. Kapannya sekali orang ini Ernie Pes ini gara-gara mau juara. Oke. Saya kira anak-anak jangan tahu itu Ernie Pes, ternyata dokter juga tahu Ernie Pes. 97 pun kasih tahu. Kalau vibes-nya kita nonton dari VIP Dokter, ada tuh yang di samping papan skor daerah Maxman, tapi bagian atas. Oh iya. Ini berarti bahasa Itu hal unik. Ini soalnya yang bahasa Matuangin berarti ya di Matuangin. Oke. Nah mungkin buat para Ernie Pes yang mengaku PSM sejati tahu lah toh. Iya. Sensitif juga tahu. PSM sejati. Makanya kita ganti jadi namanya Ernie Pes, betul toh. Aduh, saya kira saya bergosip ini para ternyata dokter juga bergosip tonji paling dari stadion. Oke Dok, baik lagi kita mau bahas saya mau menyinggung mungkin soal dokter PSM. Iya. Oke, dokter PSM itu terbentuk di tahun berapa kalau boleh tahu Dok? Jadi KDS itu terbentuk Oktober 2018. 2018. Pada itu hari saya kan sering nonton, saya nonton di VIP Selatan itu hari. Terus saya dapat ada teman-temanku juga kedokteran, dokter tuh, ada kok di sini loh, ada kok. Akhirnya babak kedua gabung ke satu sini gabung kita sampingku ke sini. Ada sekitar 15 orang, toh. Nah, pada saat itu ada temanku namanya Dokter Adi, toh, Ernie Pestonji juga maksudnya. Itu hari 2018 yang
bagus-bagus materinya, pemainnya PSM tuh jadi banyak orang ke stadion. Dia lihat itu Maxman di depan tuh, wih kerennya sana di goyang-goyang begini-begini. Bagaimana tuh kalau bikin kiano? Tuh supporter tuh, rata-rata dokter tuh. Awalnya saya lucu, mana ada tuh, misalnya itu digabung begini, tapi pulang kak kepikiran kak jalan aja. Iya di, bagaimana kalau kita bikin komunitas yang isinya memang profesi dokter semua. Nah, akhirnya terbentuklah grup WA, janjian untuk nonton lawan Persib Bandung pada saat itu, setelahnya lawan Arema. Itu hari lawan Arema yang pertama tuh, akhirnya janjian make. Nah, sudah pas janjian ketemu mikir lagi di dalam, mulai mikir cari link bagaimana dapat tiket tuh dalam jumlah banyak begitu. Akhirnya sampai situ terbentuk nih 2018 Bulan Oktober. 24 Oktober 2018 itu bertepatan dengan partainya PSM lawan Persib. Jadi pas setelah itu dinyatakan oh ini terbentuk KDS di sini. Resminya tanggal 24 begitu. Bertepatan dengan PSM Persib itu hari. Launchingnya Januari 2019. Berarti emang dokter support ini khusus untuk profesi kesehatan saja. Iya, jadi awalnya juga banyak yang nyinyir. Ya saya bilang komunitas eksklusif lah, dokter lah semua apa. Itu makanya pertama saya mau bikin komunitas dokter supporter. Jadi memang dokter, cuman saya tanya sama teman-teman yang bantu bikin bentuk ini apa? KDS eksklusif. Memang tahu kalau dokter tuh jadi kesannya ngapa nih dokter tuh. Jadi bagaimana kalau kita membaur tuh kita kasih nama dokter nih jadi bahasa Makassar begitu komunitas dokter supporter. Akhirnya jadi itu KDS komunitas dokter supporter. Nah banyak nih orang yang beranggapan oh itu yang warkop ini. Nah, akhirnya saya ada postingannya dulu di Instagramnya dokter supporter diklarifikasi pada situ bahwa kita bukan yang warkop, memang ini komunitas baru dokter semua isinya untuk PSM, dokter gigi, dokter umum, dokter hewan ada. Pokoknya di bawah. Intinya yang dokter. Gelar dokter ya, gelar dokter, bukan dokter. Ya, gelar dokter. Tuh saat ini member tak berapa? Kalau yang terdata itu sekitar 300. Yang terdata sekitar 300. Cuman yang aktif ya sekitar 50-an sih. Ada yang sekedar masuk saja atau nyumbang uang beli baju atau anak KDS kak begini-begini dia konten satu kali hilang. Ini kita awal musim ada yang lawan Rans hujan-hujan 3 orang dia berangkat ke sana. Pokoknya pergi terus yang penting ada terus permintaan tiket di manajemen. Jadi ditahu sama manajemen, oh KDS ini kalah mana 2-3 orang berangkat juga begitu. Ada terus masuk permintaan tiket di manajemen. KDS begini tiket. Intinya paling tidak manajemen tahu kalau dokter sport, misalnya KDS itu selalu mensupport PSM. Ya ada. Intinya betul. Ada yang sempat yang 2000 jadi batasi supporter. Nah itu cuma dikasih ke 10 kalau tidak salah sama manajemen. Iya 10. Tapi saya ambil 6. Laku 6. Ini mungkin manajemen intawa tetap tonja ada biar dibatasi. Oke, sebentar ya. Berarti kan mungkin ini kan kumpulannya dokter ya yang suka PSM. Berarti dokternya PSM siapa namanya? Dokter Arga ya? Yeah, itu masuk dokter juga? Masuk. Jadi Arga juga kadang kalau ada keluhan ke pemain yang dia harus konsultasikan ke rumah sakit, kadang dia konsultasikan dulu ke grup. Karena ada ini pemainku begini baru kita arahkan gini Arga bawa ke sini. Jadi sebelum Arga berangkat ke rumah sakit dia sudah dapat memang dari grup saya bawa ke sini. Atau dia bilang Kanda siapa anak di sini siapa anak di sini di Jakarta kan ada juga banyak teman-temanku di Jakarta kemarin sempat dia butuh obat injeksi tapi habis dia bilang siapa anak Jakarta bisa saya dibantu dibawakan obat begitu. Jadi sangat terbantu lah. Betul. Jadi bukan cuma sekedar komunitas tapi memang ada maksudnya kayak apa ya istilahnya ada kontribusi tadi secara tidak langsung kontribusi ke PSM tanpa mengharapkan imbalan. Jadi memang kita mau bantu nih PSM begitu. Juga membantu profesi teman-temannya yang ada di PSM ya kayak mungkin kita dokter Arga atau ketika ada kesulitan mungkin minta tolong. Betul. Ya, berarti untuk kalian semua tidak boleh lah kita ada sekat di antara semua supporter. Dokter aja nih yang kalian bilang seperti eksklusif. Dulu ya. Kayak gitu kan buktinya hujan-hujan. Pergi juga nonton PSM. Karena kita semua sama. Ya sama. Karena saya bilang sama teman-temanku, anggota-anggotaku kita ini memang profesi dokter.
Toh, cuman begitu kita berada di lapangan, begitu kita berada di stadion, toh hilangkan itu embel-embelmu dokter. Kau sebagai supporter. Toh, Betul. jangan kau mengeksklusifkan dirimu dalam stadion. Dokter kayak dalam stadion tidak ada. Kau dalam stadion kau dukung PSM, kau supporter. Kau teriak-teriak kau supporter. Di luar dari itu, lepas dari pertandingan ya, kau kembali jadi dokter. Begitu. Saya suka sekali kata-kata tanya dong mau Dr. Acang. Saya suka sekali. Jadi buat teman-teman yang selalu mau bawa gelarnya ke dalam stadion ya. Itu. Jangan mau Apalagi yang bawa partai bendera partai Ernipes ya, Ernipesnya. Betul, dokter saja. jangan paji mumpung. Iya, Yang ketunggang ini PSM. dokter saja bilang, mau oke, mungkin di luar stadion mereka dokter, tapi ketika mereka di dalam stadion mendukung PSM ya, ujungnya supporter Jiki. Betul. Apa kesan terhadap PSM waktu pada saat itu? Waktu yang singkat. Kalau kesanku ya itu pengalaman berharga juga buat saya tuh, karena sebenarnya hobi yang paling ini tuh hobi yang dibayar sebenarnya. Betul sekali. Tuh, saya orangnya orang sepak bola, saya hobi sepak bola tuh. Niatku dulu mau jadi pemain bola tapi jadinya jadi dokter. Terus tiba-tiba berkecimpung di dunia PSM yang memang saya cinta dengan PSM, saya turut andil di PSM, jadi enak sekali pada saat itu. Jadi kerja itu enak sekali karena saya kerja ini yang ini Tommy hobiku. Tuh, kalau mau dibilang kasarnya, biar kau nggak bayar kak. Iya. Tuh, saya kerja untuk PSM, tapi dibayar kak juga, jadi enak sekali pada saat itu. Dan sangat kecewa sekali pada saat itu karena berhenti liga. Karena dualisme itu hari disanksi, dibekukan, baru materinya kan situ bagus. Tuh, ada beberapa pemain bintang, Popon, Marcus Horizon, tuh, ada beberapa pemain bintang di situ yang tidak sempat lama di situ. Cuman ya itu yang sangat berkesannya di situ karena materi juara pada saat itu. Pengalaman berharga juga pada saat itu. Karena pas saya ditelepon, mau gua jadi dokternya PSM? Iya. Tidak ada saya bilang pikir-pikir. Iya, di mana saya bisa ketemu? Ke stadion ini sore, langsung ke stadion itu sore. Karena saya pikir selama ini saya cari di mana jalan ini bisa masuk ke PSM. Nah, tiba-tiba ada jalanku, tidak saya lepas. Iya. Memang ada rasa bangga tersendiri dan senang, tapi ada juga kecewanya ya dokter. Kecewa karena berhenti liga. Betul. Tapi kalau misalkan diberi lagi kesempatan untuk jadi tim PSM, Kalau sekarang tidak, Mi. Toh, saya cukup untuk Tonton yang lain. menjadi pengalaman. menjadi pengalaman karena untuk ya profesi yang sekarang ya agak susah kak untuk kembali ke PSM karena harus kalau mau menemani terbang tim apa semua nggak bisa, itu kan harus full timer di PSM. Harus dedikasikan di situ terus untuk PSM nggak bisa. Kalau sekarang ya nggak bisa, cukup jadi supporter saja. Iya. Karena memang sekarang dokter Acang spesialisnya dokter bedah ya. Iya benar. Tentu supaya kita tidak meragukan anunya dokter Toh PSM-nya, kita kasih coba 2 pertanyaan lah. Apa itu? Meletup. Tapi saya yakin tidak bisa diragukan. Tapi buat netizen kalau salah jawab, kiolanya mau lagi komen ki. Kalau lucu-lucuan gini, nggak tahu kok kayak. Siapa dok pemain yang dijuluki si kucing? Si kucing asisten pelatih sekarang. Ronald Fagundes. Apakah bahasa anunya? Saya lupa. Si kucing. Ya, si kucing. Ronald Fagundes. Oke. Gelandang patah pinggang Pelata pinggang. Wih, baru saya dengar ini kalau patah pinggang. dari Korea. Dari Korea. Dari Korea. Oh, Shin Hyun Jun. Saya baru tahu itu istilahnya. Saya suka sama Kalau Shin Hyun Jun, tapi patah pinggangnya baru aja sedang. Iya, saya baru tanya. Tapi kalau dari Korea ya satu. Iya. Kalau patah pinggang dari Korea ya sudah kita mengarah ke Shin Hyun Jun. Iya. Gelandang pate-pate. Iya. Patah pinggang memang. Iya. Saya sampai sekarang masih follow Instagramnya. Karena saya Shin senang Hyun dengan Jun. iya. WNI ini. Weni Mi, dia sekarang di Jakarta. Ada dia buka itu SSB tuh. Usia dini. Sudah WNI kalau nggak salah. Oke, mungkin kita sampai di pertanyaan pamungkasnya ketika teman-teman main, siapapun ya narasumber yang main ke PSM Mania ini harus memberikan pertanyaan. Kita harus memberikan pertanyaan ini dan dia harus jawab. Yaitu sebutkan 11 pemain terbaik versinya Dr. Acang yang pernah bermain di PSM. Plus pelatih. 11 pemain. Formasinya dulu dok. Formasi berapa kita pakai? Kalau formasi berapa ya? Mungkin Formasinya PSM 4-3-3. kalau sekarang 4-3-3. Ya 4-3-3. Oke, 4-3-3. Yang pertama dari kiper dulu. Kalau kiper siapa di? Legend Ansar Abdullah. Ansar Abdullah. Saya baru dengar kayak ini nama di, baru kayak ini seperti ini. Ada. Kalau bek kanan itu siapa? Ortisan Artisan Salosa. Sajojo, toh. Ya. Terus Kiri
Kalau back tengah dulu 2. Oke, tengah oke tuh. Back tengah 2 itu 1 Roni Ririn. Roni Ririn, Oh. yaps. Ini rata-rata pemain legend ya. Roni Ririn, Yang 4 ya. terus Mempermudah. Satu lagi? siapa satunya di? Taruhlah di situ ini Yuran ya. Yuran. Karena dia juara PSM tuh Yuran. Ya, terus untuk back kirinya? Back kiri itu bisa Yance, toh, bisa Yakob, toh di back kiri bisa. Oke. Bisa Mas berarti- Aji juga, Coach Aji Santoso juga bisa. Iya, berarti siapa ini? Coach Aji Santoso atau Sayuri Yance, Brother? Yance. Oke. Oh 4-3-3 ini, 4-3-3 Iya, saya pakai. 4-3-3 dipakai. 2 gelandang tengah itu siapa? Samsul. Samsul satu. Samsul, wah banyak sekali kalau gelandang toh. Sama Gatot, Yuniarto Budi. Yunarto Budi. Oh, Yuniarto Budi. Sama siapa ya? Banyak nih, Carlos de Melo bisa. Iya. Bisa Pluim. Iya. Anggap taruhlah Pluim di situ. Iya, boleh. Plumo di situ. Berarti 3 nih. Nah, 3 nih. Oke. Kalau striker Kurniawan. Kurniawan Wilan. Kurniawan itu idola aku dulu itu Kurniawan. Iya. Kurniawan Wilan tuh itu dia terkenalnya lagi bos-bosnya tahun 94. Iya. Iya. Dia top skor di Pelita itu 98 sebelum direkrut sama PSM. Tapi dia 94 itu sudah naik namanya dan namaku ada Muhammad Kurniawan karena Kurniawan Wilan tuh Kelas. Betul sekali. Iya. Yang saya bilang Kurniawan Mega itu masuknya. Kurnia itu. Tidak, maksudnya mungkin ya, saya biasa bercanda sama partnerku. Saya bilang Kurniawan siapa waktu saya undang Enal kemarin ya. Dok, kita bilang Kurniawan siapa, dia kan Enal juga akrab dengan ternyata Kurniawan. Iya. Saya bilang Kurniawan siapa? Saya bercanda Ji. Saya bilang Kurniawan Mega. Dibalas sama netizen. Udah tahu bola ya? Aduh. Ngeri sekali makanya netizen. Mulutnya Yo, ya. Aduh. Sedikit Iya. kecil sedikit. Betul. Cek. Oke lanjut. Tadi Kurniawan Julianto tadi. Kurniawan ada. itu penyerang toh ya di samping banyak sebenarnya sih bisa Yakob juga di situ toh. Sama Andi Odang juga bisa. Andi Odang. Banyak Tiga. sekali sebenarnya. Oke. 3 nih toh. Kurniawan, Odang, Yakob toh di tengah Luim, Samsul sama Yuniarto Budi. Di belakang itu kanan tadi siapa? Sajojo, di kiri Yance, 2 back tengah itu Roni Ririn sama Yuran toh, kipernya itu Ansar Abdullah. Oke. Cuma banyak sebenarnya banyak. Itu 11 pemain ya? Ya. Dan atau 11 posisi lah lebih enaknya. Kalau untuk pelatih terbaik versi tak? Ay, pasti jelas. Kalau terbaik ya ini Bernardo Tavares. Bernardo Tavares. Di samping Hank Willems toh yang bawa 2000. Cuman Willems itu hari memang materinya materi Los Galacticos, materi mahal memang. Toh kalau ini kan memang materi seadanya, materi yang awal-awal musim materi apa ini Liga 2, papan tengah atau semua cibir ki. Iya betul. Tidak ada yang Semua spesial. tidak ada orang yang lihat itu materi awalnya PSM bakalan juara, enggak ada. Mungkin bahkan dari tim pun tim apa ini kodong tim materinya tim kata oh bertahan di papan tengah mungkin saja begitu. Tapi ya dalil kah juara ki begitu. Oke, mungkin tadi kita bincang-bincangnya sudah midi kayaknya. Mungkin netizen ini kayaknya juga nanti nih sampai di tangannya nanti mengerti apa lagi mau nak kasihkan ke iya apa yang mau nak komen. Tapi terima kasih ya buat teman-teman semuanya buat netizen. Baru satu pertanyaan. Oh iya, pertanyaan kedua lagi, boleh. Silakan saya serahkan ke Ah, dokter boleh. Acang. Kasih dia. Kasih Kau quiz. dulu, kan 3 pertanyaan. Iya kan 2 kau mau dulu yang kedua nanti saya Iya. terakhir. yang kedua. Kupikir gitu. Iya. Karena ini pertanyaan ini saya mengingat memori kemarin. Bukan pertanyaan nanti dokter Aceh yang tentang pemain saja. Nah, Iya. Boleh bebas. saya Berarti tentang yang di Matuangin. Stadion Matuangin aja. kita bahas soal Matuangin ya, flashback. Iya, Buat flashback, nih pas iya. supaya kau tahu Aku belajar. cari juga, Iya. tapi kok itu berarti biru pak kau. Boleh. Ada itu tulisan yang paling angker dulu, yang paling besar dan yang paling keren di zaman waktu tahun 2000-an. Tahun 2000-an. Heeh. Ini di mana tahun ini? Di Matuangin. Di Matuangin. Cari mako, karena kan banyak tuh biasa tulisan spanduk dulu itu tuh kelilingi stadion. iya. Dan dia yang paling besar dulu tuh spanduknya. Iya. Siapa itu? Itu pertanyaan kedua. Itu pertanyaan keduanya. Pertanyaan ketiga, dokter Kalau Acang. saya seputar PSM toh. Ah. PSM satu-satunya tim di Indonesia ya. Di Indonesia bukan di Indonesia yang berhasil tembus ke 8 besar Liga Champions Asia tahun 2000 kita tuan rumah toh. Kita lawan 3 tim toh. Berapa skor dari hasil pertandingan itu? Lawan 3-3. Suwon, Heeh. lawan
Jubilo Iwata sama Sandong Luneng. Oke. Gitu. Total skornya ya berarti ya? Iya, total berapa skornya di situ? Oke, berarti dikalah semua di PSM, dikalah semua. Cuma berapa dikalahnya? Iya, berarti harus dijabarkan ya lawan ini berapa, lawan ini berapa. Samsung Blue Wings berapa? Toh lawan Jubilo Iwata berapa? Sandol Luneng berapa? Cetak satu lah Sandol Luneng. Cluenya saat itu. Buat para RDPS bagi Google nu. Wah. Itu juga pengalaman berharga aku di Liga Champions Asia karena pas pembukaan Liga Champions Asia lawan PSM lawan Suwon Samsung, saya anak gawang. Jadi saya paling depan itu yang bawa bendera fair play tahun 2000. Tahun 2000. Kayaknya memang semua memang dia pernah coba dari Anak supporter, gawang anak gawang. dari MFS itu hari itu. Jadi saya yang paling depan kiri, saya ingat sekali tangan kananku begini pas di kode masuk kita saja anak gawang domba-domba bagaimana itu yang pemain dia Liga Champions Asia ini saya bawa bendera. Pengalaman paling berharga. Apa lagi mau dipertanyakan soal PSM-nya ini, Dok? Jadi anak gawang. Oke, mungkin sekian dulu bincang-bincang kita kali ini. Kita mohon maaf kalau salah-salah kata, bukan. Terima kasih. PSM Mania bisa diundang di podcast. Iya. Kita terima kasih sudah Iya, betul. menyempatkan waktu untuk Betul datang. sekali. Gara-gara dokter memang kita tahu Waktunya betul. sekali. Thank you, terima kasih banyak juga teman-teman. Buat netizen silakan dijawab pertanyaannya tadi dari teman-teman saya, dari Dr. Alexander Dewawin yang selalu komen-komen soal temanku udah tahu bola, Erni pes Joko, dia mau kepalingan. Iya. Jadi itu masa kasku pekerjaan. Iya, ada pekerjaan baru. Dapat kok daripada kau mengkritik tidak dapat apa-apa. Yaps, lumayan buat beli-beli baju baru nanti. Oke, kita berdua pamit ya. Terima kasih buat Dr. Acang. Oke teman-teman, sampai jumpa nanti di episode selanjutnya. Bye bye. Ewako. PSM Makassar. Yeay.